setelah resmi ditetapkan menjadi kawasan ibu kota negara, wilayah Sepaku dan sekitarnya yang bakal menjadi kawasan inti pusat pemerintahan berubah total. Geliat pembangunan mulai terasa di wilayah yang dahulunya merupakan kawasan hutan tanaman industri. Salah satu yang terbaru adalah pembangunan istana negara dan lapangan upacara di Kompleks Kepresidenan kawasan IKN yang saat ini proses pembangunannya tengah berjalan. Lokasi istana presiden ini dipilih di salah satu titik tertinggi di kawasan inti pusat pemerintahan. Tribuners, proses pembangunan IKN memasuki babak baru. Sejumlah fasilitas publik sudah mulai dikerjakan, mulai dari rumah pekerja konstruksi, istana presiden, istana wapres, sampai perumahan menteri. Bagaimana kemudian proses pembangunan IKN ini terus berlanjut ke depannya, kita menunggu dan kita doakan saja semoga pembangunan IKN berjalan sebagaimana rencana awalnya. Karena bagaimanapun juga, keberadaan IKN Nusantara ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua BUMN karya yakni PT Pembangunan Perumahan atau PT PP Persero Tbk dan PT Waskita Karya Persero Tbk memenangkan tender proyek pembangunan Istana Presiden di IKN. Hal ini berdasarkan website layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PT Waskita Karya Persero Tbk memenangkan tender pembangunan bangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara. Waskita terpilih dengan harga penawaran 1,35 triliun rupiah dari pagu paket senilai 1,38 triliun rupiah. Lalu PT PP Persero Tbk memenangkan tender pembangunan bangunan gedung kantor presiden pada kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara. PT PP terpilih dengan harga penawaran 1,56 triliun rupiah dari nilai pagu sebesar 1,93 triliun rupiah. Selain itu, PT PP juga memenangkan tender proyek pembangunan bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresidenan pada IKN dengan nilai pagu sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara dari sisi desain kompleks Istana Presiden disebut sudah hampir final, sehingga pengerjaan proyek monumental ini sudah bisa dikerjakan. Dalam sebuah kesempatan, Inyoman Nuarta, pemenang desain Istana Presiden, pernah memposting rancangan final istana yang dibangun di IKN Nusantara. Gedung utama kompleks Istana Kepresidenan akan berbentuk seperti burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Kemudian gedung itu bakal berdiri di atas bukit yang dikelilingi hutan. Ini kan desain NP. Desain NP itu ada perencana tindak lanjut dari perencana itu, basic design. Ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah pengembangan desain itu yang banyak terhadap. Terus yang ketiga adalah detail desain. Itu yang utama kalau sudah ada persetujuan yang sempurna. Berarti desain Istana Presiden ini sudah final gitu Pak ya? Ya? Desain dari Istana Presiden ini Belum, sudah final nanti belum? hasil desain NP untuk perencana untuk yang desain NP. Iya. Perencana yang pertama kan hanya sampai kepada basic design. Basic design itu hanya dua, konsep sama prarancangan. Itu hasil basic design. Nah itu nanti di dalam desain NP akan ditindaklanjuti, yaitu desainnya yang kontraktor sama perencana itu. Ini kan ditarget katanya 2024 sudah bisa menggelar apa Pak? Sudah dilaksanakan upacara. Memang sesuai dengan pertimbangannya itu nanti dia harus sampai Desember katanya. Desember 2022 ini desain apa rencananya Pak? Terus Pak, lahannya berapa hektar kalau Istana Presiden ini Pak? Kalau dipersiapkan? Untuk yang sebetulnya yang di sini baru 56 hektar. 56 hektar. Terus belakangnya sampai 100 hektar, belakangnya lagi.
Itu plus sama lapangan upacara Pak ya? Oke. Iya, lapangan upacara paling depan. Lapangan upacara paling depan. Kan selama ini sudah beredar Pak? Itu jalan itu sana, di depan situ. Nanti harga ditinggikan. Oke. Tribuners, tepat di belakang saya ini adalah titik dari Istana Presiden di lokasi IKN Nusantara. Selain Istana Presiden, di kawasan ini juga akan dibangun lapangan upacara. Berdasarkan rencana awal, lapangan upacara dan Istana Presiden sudah bisa dipergunakan saat hari ulang tahun kemerdekaan di tahun 2024 nanti. Semoga saja pembangunan IKN berjalan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan awalnya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari IKN ke depannya. Selain Istana Negara dan kawasan kompleks kepresidenan, sejumlah bangunan-bangunan baru sebenarnya sudah berdiri di kawasan IKN. Salah satunya adalah pos pengamanan Polda Kaltim. Posko pengamanan yang berada tepat di dalam kawasan inti pusat kota negara IKN Nusantara itu telah diresmikan pada Jumat 9 Desember 2022. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan posko yang dibangun itu untuk memudahkan pengamanan di ibu kota Anyar. Terlebih saat ini proyek pengerjaan sudah mulai masif sehingga perlu pengamanan intens agar proyek pembangunan IKN berjalan lancar. Beberapa hal yang jadi atensi terkait dengan pengamanan di IKN, salah satunya ditemukan adanya kasus pencurian alat berat milik kontraktor yang mengerjakan proyek IKN. Posko tersebut dikerjakan kurang lebih selama 4 bulan dan lokasinya tepat berada di tengah-tengah kawasan inti ibu kota negara. Lokasi tersebut dipilih lantaran dianggap strategis untuk jadikan posko keamanan. Posko tersebut juga dilengkapi dengan ruang administrasi, ruang rapat, ruang istirahat, dan beberapa fasilitas lainnya. Tidak hanya itu, Kapolda juga mengisyaratkan bahwa posko tersebut nantinya akan ditingkatkan dan dijadikan Polresta IKN. Tribuners, saat ini di titik saya berdiri di sini adalah pos pengamanan dari Polda Kaltim yang sudah berdiri di kawasan IKN Nusantara. Pos ini berfungsi untuk memantau proses pembangunan IKN yang saat ini memang terus dan tengah berjalan. Bagaimana kemudian proses pembangunan IKN ini terus berlanjut sesuai dengan targetnya, kita tunggu saja perkembangan ke depannya. Terkait personil yang akan bersiaga serta sistem penjagaan di posko, pengaman IKN Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Namun demikian, pada tahun 2023 mendatang akan ada penambahan personil Polda untuk pengamanan di IKN, yakni sebanyak 500 personil. Seiring pembangunan di IKN Nusantara yang kian masif, sejumlah pekerja juga telah berdatangan ke kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk mengakomodir hunian bagi para pekerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun rumah susun bagi pekerja konstruksi. Saat ini, hunian pekerja konstruksi atau HPK di IKN Nusantara sudah mencapai 71,6%. Dari target 22 rusun HPK, saat ini sudah terdapat 15 rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan toilet bagi pekerja.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan progres pembangunan rumah susun atau rusun untuk hunian para pekerja konstruksi atau HPK di IKN Nusantara sudah mencapai 71,6%. Dari target 22 rusun HPK, saat ini sudah terdapat 15 rusun yang sudah terbangun dan dalam proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding dan juga toilet bagi pekerja. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto mengatakan, pembangunan rumah bagi pekerja konstruksi di IKN ini menggunakan teknologi modular. Proses pengerjaannya dilakukan melalui kerjasama operasional atau KSO, PT Wijaya Karya Gedung, dan PT Adikarya Persero Tbk dengan target pembangunan selesai pada awal 2023 mendatang. Di kompleks rusun HPK ini juga akan dibangun fasilitas sosial dan juga fasilitas umum seperti masjid, mes hall, klinik, dan kantor perwakilan pengelola. Setiap rusun akan memiliki kamar tipe barak. Untuk pekerja dilengkapi juga tempat tidur serta kamar mandi sehingga para pekerja bisa tinggal dengan nyaman serta fokus dalam bekerja membangun infrastruktur di IKN Nusantara. Tribuners, saat ini saya bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Supriyanto. Pak Iwan, selamat sore. Sore. Selamat sore. Yang diamanatkan kepada kami sesuai dengan Perpres 63 tahun 2022, sebenarnya ada 3 rumah yang disiapkan. Tetapi yang tahap awal yang harus disiapkan adalah hunian pekerja konstruksi. Jadi artinya kita menyiapkan fasilitas akomodasi atau barak pekerja yang lebih sehat begitu dan lebih baik untuk para pekerja konstruksi yang akan memulai pekerjaan di tahap pertama untuk IKN ini. Konsepnya seperti apa rumah bagi para pekerja konstruksi, Pak? Konsep yang digunakan adalah sebenarnya tipe barak, tetapi konstruksi pembangunannya menggunakan teknologi yang cepat bangun. Ya. Jadi menggunakan teknologi knockdown begitu. Artinya semi permanen, Pak ya? Semi permanen tetapi memiliki ketahanan yang cukup lama ya, yang cukup panjang. Dan pada saatnya nanti setelah pekerjaan konstruksi sudah selesai, ini dapat dibongkar kembali tanpa ada kerusakan. Dan sebenarnya dapat dimanfaatkan juga untuk untuk hunian yang lain dan sebagainya bisa digunakan. Berapa banyak, Pak, yang disiapkan untuk pekerja konstruksi ini hunian? Yang tahap pertama yang sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada kami nanti untuk menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi ya. Konstruksi di mana bentuknya adalah tower semacam rumah susun tapi hanya 4 lantai ya, sebanyak 22 tower dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, kemudian ada fasilitas kantin sehat ya, dan ada fasilitas penunjang yang lainnya. Artinya pekerja konstruksi dipusatkan di satu tempat gitu. Dipusatkan satu tempat, kemudian para penyedia jasa yang akan bekerja nanti akan menyewa tower atau unit-unit sesuai dengan kebutuhan. Selain rumah bagi pekerja konstruksi, apalagi yang disiapkan untuk khusus untuk mereka fasilitasnya? Fasilitas tadi yang saya sampaikan ada fasilitas kesehatan ya. Kemudian kesehatan ini adalah untuk pemeriksaan kesehatan, ada klinik kalau ada misalnya sakit, kemudian ada ruang rawat inap sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kemudian juga ada fasilitas tempat ibadah. Kemudian ada kantin sehat, ya, jadi ya, sampai kapasitas 1.000 orang itu pada saat sekali makan begitu ya. Nah, itu kita siapkan seperti itu. Ada juga pertokoan kalau malam-malam butuh rokok, butuh permen, butuh minuman kaleng dan sebagainya. Itu akan kita jadi siapkan. Menjadi sebuah kawasan terpadu gitu, Pak ya? Iya, kawasan terpadu, kawasan sehat itu ya, untuk menunjang aktivitas mereka. Gitu. Oke, siap kalau. Terima kasih banyak Pak Iwan atas informasinya. Semoga sukses pembangunannya di IKN. Mohon doa restunya seluruh rakyat Indonesia agar pembangunan IKN dapat berjalan secara lancar. Semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Siap. Pembangunan hunian pekerja konstruksi yang dimulai sejak 29 Agustus 2022 ditargetkan selesai pada akhir Januari 2023 mendatang. Proses pengerjaannya dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya Gedung, PT Adikarya Persero Tbk, KSO dengan nilai kontrak 567,8 miliar rupiah.
Kepala Seksi Engineering PT Wijaya Karya Gedung yaitu Alam Wicaksono menerangkan saat ini di lapangan sudah terbangun sebanyak 15 rusun dari 22 rusun yang akan dibangun untuk HPK IKN. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan percepatan proses pembangunan hunian oleh para pekerja. Tribuners, tepat di belakang saya saat ini adalah rumah pekerja konstruksi bagi pekerja IKN Nusantara. Rumah bagi para pekerja IKN Nusantara ini dibangun dengan 12 tower dan satu towernya terdiri dari 4 lantai. Rumah ini bersistem bongkar pasang sehingga nantinya ketika IKN nantinya berdiri, rumah ini akan dibongkar lagi. Tribuners, bagaimana kemudian proses pembangunan IKN ini terus berjalan? Kita lihat saja bagi perkembangan ke depannya. Semoga saja pembangunan IKN ini bisa terus berjalan sebagaimana yang direncanakan dari awal. Salah satu hal yang paling krusial untuk membangun sebuah wilayah adalah jaringan listrik. Untuk itu, PLN sebagai satu-satunya penyedia jaringan listrik di Indonesia telah menyiapkan skenario pasokan listrik di kawasan IKN Nusantara. Di tahap awal untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang diperlukan untuk membangun infrastruktur IKN Nusantara, PLN menyiapkan Trafo Mobile Plus jaringan tegangan menengah untuk keperluan pembangunan ibu kota Nusantara tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Kaltimra, Joyce Lani. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan jaringan tegangan menengah untuk menyiapkan kebutuhan listrik di kawasan IKN. Kabarnya saat ini mereka juga tengah mempersiapkan Trafo Mobile dengan 10 mega di kawasan Sepaku. General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Joshua Simanungkalit mengatakan gardu induk tersebut sangat fleksibel dan dapat dipergunakan dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Gardu tersebut nantinya akan bersifat fleksibilitas di mana ada kekurangan suplai yang bisa nanti dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan. Tribuners, salah satu bukti bahwa progres pembangunan IKN terus berjalan adalah pembangunan jaringan listrik yang saat ini tengah dikerjakan oleh PLN. Beberapa tiang utama di belakang saya sudah mulai dibangun oleh PLN untuk menyuplai kebutuhan listrik di IKN, termasuk kabel-kabel yang akan menghubungkan seluruh jaringan IKN ke depannya. Bagaimana kemudian IKN ini yang awalnya kawasan hutan bermetamorfosa menjadi sebuah ibu kota yang berkelas dunia. Kita tunggu saja bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia IKN Nusantara beberapa tahun ke depan. Selain jaringan kelistrikan, salah satu hal yang tidak bisa dikesampingkan selama proses pembangunan IKN adalah alat pemantau cuaca. Untuk itu, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG telah memasang sebuah alat bernama Automatic Weather Station atau AWS yang merupakan sistem terpadu yang didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis dan diproses secara sistematis sehingga pengamatan menjadi lebih mudah. Setelah direkam, data tersebut disimpan ke dalam data logger dan selanjutnya untuk dipelajari oleh pengguna atau peneliti. Tribuners, di belakang saya ini merupakan salah satu alat terbaru yang dipasang di kawasan IKN Nusantara. Alat ini merupakan milik dari BMKG bernama Automatic Weather Station. Alat ini berfungsi sebagai stasiun cuaca otomatis yang akan berfungsi untuk memantau cuaca, kelembapan, dan angin di kawasan IKN. Alat ini sangat berguna ketika proses pembangunan IKN berjalan. Kita tunggu saja bagaimana proses pembangunan IKN ini berlanjut dan mudah-mudahan saja pembangunan IKN terus berjalan di rel sesuai yang direncanakan.
Cara kerja dari Automatic Weather Station adalah dengan mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, dan juga kelembapan di lingkungan bebas atau luar ruangan yang menggunakan sensor yang ada pada perangkat AWS tersebut. Sensor kemudian akan mendeteksi perubahan-perubahan tersebut dan merekamnya secara otomatis dengan output berupa data. Kemudian data disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan microprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. Keberadaannya AWS di IKN tentunya sangat krusial untuk memudahkan perencana dan pekerja di IKN dalam melakukan proses pembangunan. Tribuners, saat ini saya bersama Ibu Erika Mardianti, Koordinator BMKG Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana kemudian BMKG ikut membangun IKN dan bagaimana kemudian proses yang telah dilakukan BMKG? Kita akan ngobrol banyak dengan Ibu Erika. Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bu, saya dengar ini BMKG ada memasang alat baru di kawasan IKN. Apa itu Bu? Bisa jelaskan? Jadi memang sebagai ini ya, kita peran BMKG ya dalam mendukung untuk perkembangan IKN ini, tentunya sesuai dengan tupoksinya kita harus memberikan dukungan penuh ya, itu peralatan-peralatan salah satunya. Karena memang untuk di IKN khususnya di titik IKN sendiri kita belum punya peralatan pendukung. Nah, untuk ini kita kebetulan ketemu di sini ya. Jadi kita memasang alat namanya Automatic Weather Station. Ini dalam proses pembangunan dan hari ini mudah-mudahan bisa kita pasang sensor mungkin beberapa hari lah, 4 hari ke depan ini. Apa fungsinya AWS itu, Automatic Weather Station? Jadi di dalam peralatan tersebut namanya kan Automatic Weather Station ya, AWS. Itu terdapat beberapa sensor. Nah, di situ ada sensor angin, sensor suhu, sensor kelembapan, ada juga untuk curah hujan, pengukuran curah hujan. Nah, di situ kita akan mengetahui seberapa besar sih pengukuran. Jadi intinya kita untuk mengukur alat-alat tersebut yang ada di unsur-unsur tersebut yang ada di IKN. Nah, memang di IKN sendiri memang belum ada sama sekali. Makanya BMKG membangun untuk alat namanya Automatic Weather Station tersebut. Nah, di situ selain hanya ada AWS, kita juga memasang digital namanya itu LED. Itu untuk informasinya. Itu kita pas di titik IKN mau pintu mau masuk ya tangga ya. Itu kita pasang juga. Namun proses masih. Kalau AWS itu ada berapa titik kalau di kawasan intinya sendiri? Kalau kawasan itu memang belum ada. Kita memang belum ada. Rencana dipasang gitu. Rencana satu titik saja. Itu, ya? Karena memang sebenarnya dalam pemasangan alat ini kan kita ada standarnya ya. Ada standarnya. Ada di mana ada daerah-daerah yang jangan sampai obstacle. Itu bebas dari. Nah, itu yang kami pasang sekarang saja masih ada pohon-pohonnya. Namun alhamdulillah dengan kerjasama dengan didukung dari PUPR itu nanti tanaman pohon-pohon yang tinggi yang di sekitar alat tersebut ditebang. Kalau ketika nantinya IKN berdiri, apa sih nanti fungsi utamanya sendiri bagi AWS ini? Nah, itu kan peralatan untuk mengukur ya unsur-unsur cuaca kan. Nah, tentunya untuk mengetahui unsur-unsur cuaca. Nah, setiap wilayah itu dengan radius sekitar 10 km itu untuk mengetahui unsur cuaca yang ada di situ pengukurannya. Bu, banyak kemudian yang bertanya-tanya kondisi alam di IKN baik unsur cuaca, angin maupun bahkan gempa ya gitu kan Bu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi angin terus tanah, pergerakan tanah di IKN sendiri gitu Bu, kalau kondisi angin sendiri Bu, dari pengamatan BMKG awalnya gini Bu. Kondisinya gimana ya? Karena memang kalau secara umum kan karena memang belum ada alatnya ya. Makanya kenapa itu kita pasang alat. Tapi secara umum unsur di sana itu cenderung basah ya. Memang dia untuk wilayah berdasarkan pengukuran dari sekitarnya itu memang kita cenderung daerah basah. Seluruh untuk wilayah Kalimantan Timur itu dia cenderung di 5 sampai 7 bulan itu bulan basah. Bulan basah. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat nih kondisi makanya kenapa kita adakan pengukuran di sana kan.
supaya lebih detail. Yang ada sementara ini kan kita hanya melihat di sekitarnya. Iya. Nah, itu Pengamatan mata ya, anu gitu. pengamatan kita ada curah hujan ops yang daerah Sepaku itu ada. Daerah Sepaku untuk yang nah di dalam IKN sendiri kan kita nggak punya. Oh, iya. Itu yang kita perlukan. Dan kita sebenarnya ada rencana juga untuk di tahun 2023 akan dipasang AWS Maritim. AWS Maritim di seperti apa? Pelabuhan AWS Maritim sama seperti itu, cuma ada penambahan untuk pengukuran pasang surutnya. Pasang surut air laut Ya, gitu Bu, ya. direncanakan akan dipasang diagendakan akan dipasang di pelabuhan pelabuhan Maridan? bukan Citasebut namanya. Maaf, Citasebut. Cuma sekarang itu kan masih belum ya. Belum ada dermaga, nanti mungkin sambil berjalan nanti kita lihat. Kita juga sekarang memasang dalam dukungan untuk di bendungan itu kita juga ada pasang automatic range gauge namanya. Itu untuk curah hujan, fokusnya di curah hujan. Di tahun depan pun kita berencana akan memasang automatic weather station yang sama di IKN di daerah bendungan. Oh, di daerah bendungan. Ya. Nah Bu, kalau misalnya IKN kan diproyeksikan di 2045 gitu sebagai kota masa depan gitu Bu ya. Yes, Di masa depan apakah ada gambaran dari BMKG terhadap cuaca di kawasan IKN dan sekitarnya gitu Ibu? Nah, itu fungsinya kenapa kita harus mengetahui data. Kalau memang secara umum kita sudah ada ya, sudah ada bahwa untuk wilayah IKN dan secara umum wilayah PPU, Iya, PPU. itu biasanya Sepaku lah ya, Bu, ya? Sepaku itu 5-7 itu bulan basah. Jadi dalam 1 tahun dia basah, curah hujannya itu cenderung 5-9. Nah, 5-7 maaf. Kenapa kita lakukan? Kan nanti itu prospek ke depan ya. Makanya kita harus tahu unsur-unsur cuaca yang ada di daerah tersebut. Makanya kita harus harus terpasang peralatan. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas dari pemerintah daerah atas dukungannya. PUPR juga mendukung terhadap pembangunan peralatan tersebut. Apakah peralatan yang dimiliki oleh BMKG ini juga menunjang proses pembangunan IKN itu nanti? Tentu, kan unsur-unsur cuaca itu banyak faktor ya, makanya kenapa kalau untuk daerah industri, untuk misalnya kita pembangunan, ini curah hujannya seperti apa, kita perlu seperti apa, itu kan perlu unsur-unsur cuaca. Itu, nah, sekarang kalau tidak ada data di daerah tersebut, bagaimana caranya kita melihat? Kita cuma kira-kira, atau wilayah yang biasanya sementara ini untuk daerah IKN sendiri mengambilnya di sekitar itu, di sekitar itu daerah Sepaku itu yang mewakili curah hujan. Namun alangkah lebih baiknya memang kalau yang di titik tersebut ada. Oke, siap. Baik, Ibu Erika, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga BMKG juga ikut sukses. Amin, mohon dukungannya juga. Ya, Terima kasih juga teman-teman, karena informasi BMKG itu tidak akan ada artinya apabila tidak didukung penuh oleh teman-teman semua ya. Oke, siap. Baik. Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Erika. Kita tunggu saja. Moga-moga pembangunan IKN terus berlanjut dan berjalan sesuai kayaknya. Keberadaan jaringan listrik serta AWS merupakan salah satu support utama dalam pembangunan IKN Nusantara ke depannya. Sehingga diharapkan pembangunan di kawasan IKN bisa berjalan sesuai rencana. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pembangunan di IKN yang dirancang sejak awal bisa selesai tepat waktu. Semenjak daerah Penajam Pasir Utara disahkan sebagai kawasan ibu kota negara atau IKN yang baru melalui UU IKN yang disahkan pada Februari 2022 lalu, banyak hal yang ikut berubah seiring geliat pembangunan kawasan IKN yang semakin masif. Tidak hanya dari segi infrastruktur, pengembangan IKN juga berdampak bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitar kawasan IKN. Pembangunan yang terus dikebut membawa sumber penghasilan baru bagi para warga yang bermukim di sekitaran kawasan IKN. Berkat pembangunan IKN, tak hanya serapan tenaga kerja konstruksi lokal yang mulai terasa bagi warga sekitar. Beberapa bisnis pun mulai bermunculan, seiring dengan kebutuhan yang dirasa cukup membuka peluang bisnis baru bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan IKN. Sebelumnya Bu,
pencanangan IKN ada di Sepaku. Keadaan dari desa ini sendiri bagaimana, Bu? Ya ada ada kemajuan begitu, seperti misalnya kayak rumah makan gitu. Kalau biasanya sebelum ada IKN paling enggak kita masak itu paling banter tuh 10 kilo sampai 15 kilo itu sudah paling rame ya sebelum ada IKN. Setelah ada IKN ya paling sampai 30 kilo, 35 kilo gitu. Dulu pembantu saya itu cuma 1, sekarang alhamdulillah sudah tambah 4 jadi 5 orang. Sampai menambah ini ya karyawan? Iya, jadi 5 orang. Sehari itu pengunjung yang datang ke sini berapa orang? Belum kita bisa prediksi ya Mbak ya. Tapi selalu penuh? Alhamdulillah sih Mbak. Selalu penuh kan Iya. ada IKN. Kalau dari misalnya tamu-tamu dari IKN ini sering nggak mampir? Sering. Iya, sering. Paling ini Bu, paling tinggi atau paling terkesan di Ibu siapa? Entah itu kementerian atau presiden? Belum pernah Mbak. Kalau seperti Kapolda, terus Bupati dari Pulau Jawa, camat dari Pulau Jawa, pokoknya tamu-tamu yang lain. Oh, dari luar Kalimantan? Iya, sering di luar Kalimantan. Paling jauh setahu Ibu dari mana, Bu? Paling jauh itu saya ingat itu dari Jakarta juga ada, dari Sumatera juga ada, dari Sulawesi ada. Dan itu rata-rata pejabat ya Bu yang datang ke IKN? Iya, sering. Terus bahkan kami sering kan ngirim prasmanan ke Hesos, ke Gesos kalau ada tamu gitu. Nah, menu yang paling sering di sama mereka apa? Kalau menu kami ya favorit, kalau sini kan ya banyak menu, cuman favorit kami itu namanya ikan godok Mbak, yaitu kakap godok atau nila godok. Itu yang sering favorit di sini. Dan paling sering dipesan oleh pejabat? Iya. Dalam sehari menu-menu tadi itu bisa habis berapa porsi? Sudah diprediksi ya Mbak selama ini kami. Kadang kalau misalnya yang lain habis, kita itu habis tengah hari kita itu beli lagi gitu. Terus dikelola lagi gitu. Tapi memang berpengaruh dengan adanya IKN ini ya Bu? Iya, jelas begitu. Pengaruhnya banyak sekali Mbak. Terutama kalau warung rame, itu juga larinya dampaknya ke kayak bahan sembako gitu kan. Terus kayak penjual ikan, kayak sayur mayur itu jelas. Kalau kami habis kan kita larinya ke pasar, beli ikan, beli ayam, beli sayur gitu. Bu, Ibu bakal nyangka sih Bu seperti itu Bu? Enggak nyangka. Apa yang dirasakan Bu? Ya saya rasakan ya dampaknya kan ekonomi gitu ya Mbak, yang terutama ekonomi ya Mbak ya, biar berdampak ke teman-teman yang lain tuh kayak gitu, dampaknya ke yang lain-lain. Iya, kayak gitu. Yang misalnya yang susah cari kerjaan gitu kan, supaya tidak keluar dari dari kampungnya kan bisa tetap kerja di daerah lingkungan sini aja. Dari data yang dihimpun, beberapa sektor usaha seperti rumah makan, penginapan, serta pedagang kecil pun mengalami lonjakan omzet yang cukup signifikan. Seiring berdatangannya tamu-tamu yang berkunjung ke kawasan IKN dari dalam dan luar daerah Kalimantan Timur, baik dalam kunjungan formal maupun non-formal, dirasa sangat berpengaruh terhadap kenaikan penghasilan bagi warga lokal yang melihat peluang dari masifnya geliat pembangunan ibu kota negara yang tengah berlangsung. Kalau pas ada pas momen apa Bu keluar rame itu Bu? Ini mulai ada IKN rame terus. Rame terus setiap hari, berarti selama hari ini tiap hari ini penuh terus Bu? Biasanya ada tamu-tamu dari mana Bu? Kebanyakan Bu? Dari Jakarta untuk ke IKN sih. Dari luar Kalimantan semua? Iya. Iya, Samarinda juga kok. Banyak sih dari luar kota. Biasanya paling lama mereka berapa hari Bu? 1 minggu. 1 minggu. Fasilitasnya apa sih Bu di sini Bu? Cuma air bersih sama itu AC aja. Oh, ada AC-nya ya? Itu per kamar berapa? Per ruangan berapa ini Bu? Luasnya? Ukurannya Bu? Ukurannya 3x4, ada yang 3x3,5.
Biasanya yang datang ke sini keluarga atau sendiri? Orang pekerja. Orang pekerja aja, nggak ada bawa keluarganya. Kadang-kadang ada yang bawa. Ada keinginan nggak sih Bu untuk menambah lagi Bu, ekspansi? Pastilah. Oh pastilah Bu ya. Iya. Rencana pengen menambah berapa kamar lagi Bu? Kayak nggak terhingga. Wah, aduh. Karena ngeliat sangat, tadi saya Iya. bilang tadi Bu, Iya. bisnisnya ternyata sangat menggiurkan dan menjanjikan Bu ya. Kalau boleh tahu nggak sih Bu, yang pertama kali mau ngasih ide Ibu untuk membuat ini siapa sih Bu? Ya enggak, ya dari suami aja. Oh, suami. Kita bikin kos-kosan aja, kan kita pensiun nanti enggak. Oh, karena emang dari awal ketika pensiun udah rencanain untuk buat ini berarti ya? Iya. Mungkin harapannya terkait adanya IKN ini, Bu. Ya harapannya ya betul-betul ada lah IKN nanti jadi di sini gitu loh. Oke, kalau boleh tahu ini jualan apa, Bu? Kopi, minuman dingin, gorengan. Kopi, minuman dingin, gorengan ya? Iya. Biasanya jualannya dari kapan, Bu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya itu keluarnya dari jam 10 kalau untuk pagi sampai jam 12. Jadi kalau sore dari habis sholat zuhur jam 2 sampai sore ini. Habis itu pulang. Oke. Itu ke IKN-nya? IKN aja. Oke, memang sekitar sini aja, Bu? Iya, sekitar sini aja. Sekitar sini aja. Iya. Terus menurut Ibu dengan adanya pembangunan IKN gimana sih, Bu? Ekonominya apa? Alhamdulillah sangat terbantu. Dan ekonomi itu ibaratnya ya syukur alhamdulillah lah. Dengan adanya IKN ini. Ini berjalannya tiap hari, Bu? Alhamdulillah saya baru mulai 3 minggu. Oh, baru aja jualan di sini, Bu? Baru 3 minggu ini saya mulai. Ini naik motor sendirian aja, Bu? Naik motor sendiri. Ya, kopi hitam, Mbak. Terus biasanya kalau boleh tahu selama 3 minggu ini pendapatannya gimana, Bu? Alhamdulillah per hari 1 juta. Per hari 1 juta ya, Bu? Iya. Itu rata-rata sasarannya pekerja konstruksi semua? Ini biasanya habis kah, Bu? Alhamdulillah habis terus. Selalu habis. Biasanya habis jam berapa, Bu? Ini saya dari atas, ini tadi kan jam habis sholat zuhur jam 2. Itu sudah habis. Ini jam berapa sudah? Ini sudah jam 4, ini sudah habis. Selain Ibu apa ada pedagang lain, Bu? Enggak ada. Oh, Ibu aja di sini? Iya, cuma saya aja. Oh, khusus jual kopi dan juga gorengan? Minuman dingin dan gorengan. Oh, oke. Terus mungkin harapannya, Bu, terakhir, Bu? Ya. Terkait adanya IKN ini, Bu. Harapan apa? Maksudnya, Semoga ekonominya. saya dikasih tempat lah biar saya enggak wira-wiri naik motor karena hujan. Oh, iya. Harapannya berarti pengen dibikinkan warung di sini, pengen ya, Bu, ya? dibikinkan warung di sini biar bapak-bapak juga enak juga kalau mau minum kopi. Apa kan ibaratnya sudah ada yang dekat. Geliat pertumbuhan ekonomi di IKN diperkirakan bakal semakin meningkat karena menurut Bappenas akan ada 1,7 juta orang baru yang akan menjadi penduduk di kawasan ibu kota negara nantinya. Apalagi diperkirakan seiring semakin luasnya area yang akan dibangun di kawasan inti IKN akan berdampak dengan semakin banyaknya para pekerja yang akan bekerja dan terlibat dalam proses pembangunan IKN ke depannya. Bagaimana nanti IKN akan memberikan dampak dan perubahan di berbagai sektor, tidak hanya untuk kawasan sekitar dan daerah beranda IKN, tetapi juga bagi Indonesia di mata dunia ke depannya. Semoga saja IKN akan bertumbuh sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal. Tribuners, dari hari ke hari, proses pembangunan IKN Nusantara terus berkembang. Sejumlah fasilitas publik telah mulai dibangun dan bahkan ada yang telah selesai pengerjaannya. Sekarang, sebagai bangsa Indonesia, kita tunggu saja apakah IKN nantinya benar-benar menjadi sebuah kota dunia dan menjadi warisan dari kita bagi generasi mendatang. Akhirnya, saya Januar bersama seluruh kru yang bertugas pamit dalam liputan khusus kali ini. Salam Ibu Kota Negara.